searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna... Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Mulai Presiden Joko Widodo dilantik, teriakan Jokowi mundur, Jokowi mundur. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya Jokowi tetap menjadi presiden yang sah. Bahkan teriakan demo-demo sampai tahun 2022. Dibalas Presiden Joko Widodo dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Selesai dirangkai dan segera akan dikirim ke Indonesia untuk diuji coba pada bulan November mendatang. Nah, ini pasti juga yang akan ditunggu-tunggu oleh mahasiswa tersebut, sehingga akan sangat mudah mendapatkan transportasi cepat dan juga murah. Ini adalah salah satu gagasan Presiden Joko Widodo membangun kereta cepat di Indonesia, yaitu Jakarta-Bandung. Dan jika kereta cepat Jakarta-Bandung ini sukses, maka akan dilanjutkan ke Jakarta-Surabaya. Pasti mahasiswa tersebut mendengar berita ini pasti juga akan bangga ya. Dan pasti juga akan menikmati fasilitas yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi ngomong-ngomong, tuntutan mahasiswa ya itu-itu aja. Walaupun sudah ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo bahwa Presiden Joko Widodo menolak dengan tegas 3 periode, juga tetap masih didemo. Pertamax naik, padahal semua juga naik. Shell juga naik, lebih mahal bahkan. Tetapi juga tetap didemo. Padahal Pertalite mendapat subsidi dari pemerintah dan tidak naik. Pertanyaannya, mahasiswa ini demo untuk apa sih? Padahal semua sudah clear dan sudah jelas. Kemungkinan kalau kereta cepat Jakarta-Bandung tidak selesai-selesai, ya bolehlah demo. Mangkrak, kereta cepat mangkrak dan lain sebagainya itu bolehlah demo. Tetapi ini apa yang didemo? Tetapi selain demo ada berita yang sangat keren sekali lah, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung selesai dirangkai. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Tuntut Jokowi mundur, tapi dibalas Jokowi dengan ini. Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Lutfi Yufrizal mengaku pihaknya mendapat ancaman dari nomor tak dikenal menjelang aksi besar-besaran pada 11 April 2022. Aksi itu digelar untuk menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Ada ancaman keselamatan dalam jalannya aksi kita nanti, kata Lutfi saat dihubungi Tempo pada Sabtu 9 April 2022. Lutfi mengatakan beberapa ponsel dan media sosial milik koordinasi aksi 11 April 2022 juga diretas. Hal ini diakui Lutfi membuat koordinasi antar kampus menjadi terganggu. Komunikasi antara unit kampus jadi terkendala dan untuk di nasional pun sedikit terkendala, kata dia. Mengenai alasan tidak memenuhi undangan Dewan Pertimbangan Presiden Watim-Pres Wiranto yang mengajak mahasiswa bertemu pada Jumat kemarin, Lutfi mengatakan pihaknya tidak memiliki alasan untuk hadir di pertemuan tersebut. Kita lebih memilih audiensi jalanan yang mana semua masa aksi bisa melihat dan menyaksikan, kata Lutfi. Wiranto pada Jumat kemarin melakukan pertemuan dengan BEM Nusantara. Dia mengatakan tidak ada yang melarang mahasiswa demo. Dia hanya mempertanyakan tujuan dilakukannya demo. Pasalnya, menurut dia, Presiden Jokowi sendiri telah menjawab soal isu perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan pemilu 2024. Dalam rapat kabinet awal bulan ini, Jokowi memang meminta para bawahannya untuk menghentikan menggaungkan kedua wacana tersebut. Hal itu tak lepas dari minimnya dukungan di parlemen untuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan derasnya penolakan dari masyarakat. Wiranto juga mengingatkan kalau saat ini merupakan bulan suci Ramadan, tentunya, kata dia, akan lebih arif untuk bisa menyikapi hal-hal yang memang bisa dibicarakan dengan baik. Itulah alasannya, kata Wiranto, dirinya dan sejumlah anggota Watim-Pres memutuskan bertemu para mahasiswa. Sebelumnya, BEMSI mengajak aliansi mahasiswa serta BEM semua universitas untuk bergabung dalam demo hari Senin 11 April 2022. Ajakan tersebut telah diinformasikan melalui Instagram BEMSI. Tak hanya itu, beredar pula undangan kepada seluruh anak SMA dan STM untuk bergabung dalam aksi tersebut. Aksi ini merupakan aksi susulan setelah sebelumnya mereka juga menggelar demonstrasi pada 28 Maret lalu. Diketahui,
Rangkaian elektrik multiple unit untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang berjumlah 11 unit selesai diproduksi di CCRC Sifang, Qingdao, Provinsi Shandong, Cina. Rangkaian kereta inspeksi atau Comprehensive Inspection Train sebelumnya juga sudah rampung diproduksi. Presiden Direktur PT Kereta Cepat Indonesia Cina, Dwi Yana Slamet Riyadi mengatakan, rencana EMU dan CIT dirancang sesuai kondisi geologis Pulau Jawa. Di dalamnya terdapat teknologi canggih berupa disaster monitoring sehingga kereta ini bukan hanya mampu melesat dengan cepat, namun juga memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang sangat tinggi, kata Dwi Yana dalam keterangan tertulis pada Jumat 8 April 2022. Rangkaian EMU diklaim juga dapat memonitor bahaya seperti gempa bumi, banjir, serangan objek asing, serta tahan api. Dia mengatakan sebelum uji coba pada November nanti, seluruh rangkaian EMU dan 1 CIT saat ini memasuki tahap static commissioning dan dynamics test. Sistem keamanan yang terpasang di rangkaian EMU akan ditopang oleh berbagai instrumen keamanan seperti dispensing, monitoring center, sensor mendeteksi ancaman di sepanjang trace KCJB, dan disaster monitoring terminal dan tegular sebagai pusat pengelolaan data kebencanaan. Selain itu, ada instrumen pengamatan langsung di lapangan dengan CCTV yang tersambung di command center KCJB untuk mengirimkan informasi visual. Operasionalnya, kata Dwi Yana, ditopang juga dengan teknologi CTSC 3 GSMR network dan fiber optik yang sudah terbukti secara global dalam hal keselamatan perkereta apian khususnya kereta cepat. Lalu terdapat juga internal dan external lighting protection sistem pada konstruksi KCJB. Sistem keamanan KCJB tidak hanya terpasang pada rangkaian EMU, mulai dari tegular dan di sepanjang trace KCJB. Kami sudah disiapkan berbagai sistem keamanan tingkat tinggi agar KCJB dapat melesat dengan baik dan optimal, ujarnya. Rangkaian EMU juga diklaim mampu minimalisir getaran dan bisingan dari luar dalam kecepatan operasional 350 km per jam, sehingga penumpang bisa menikmati pengalaman bepergian yang nyaman. Bentuk rangkaian EMU juga mengadaptasi bentuk komodo sebagai ciri khas hewan endemik Indonesia. Desain interior juga dilengkapi motif batik Megamendung, maka perpaduan modern dan tradisional bisa dirasakan. Bahkan diketahui, PT Kereta Cepat Indonesia Cina memastikan proses produksi rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung sudah selesai dikerjakan di Shandong, Cina, berupa kereta elektrik multiple unit sebanyak 11 unit dan Comprehensive Inspector Train mengatakan seluruh EMU dan CIT telah selesai diproduksi menyongsong persiapan uji coba kereta cepat pada November 2022 mendatang. Rangkaian EMU dan CIT ditargetkan bakal sampai di Indonesia pada semester 2 2022. Sekarang sedang memasuki tahap static commissioning dan dynamic test, ujar Dwi Yana dikutip dari Antara pada Jumat 9 April 2022. EMU merupakan rangkaian kereta cepat dengan spesifikasi canggih dan mampu memonitor bahaya seperti bencana gempa bumi, banjir, serangan objek asing, serta tahan api. Seperti rancangan konstruksinya, baik rangkaian EMU maupun CIT juga didesain sesuai dengan kondisi geologis di Pulau Jawa. Di dalamnya terdapat teknologi canggih berupa disaster monitor, sehingga kereta ini bukan hanya mampu melesat dengan cepat, namun juga memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang sangat tinggi. Selain itu, terdapat juga instrumen pengamatan langsung di lapangan dengan CCTV yang tersambung di command center kereta cepat untuk mengirim informasi visual. Kemudian terdapat pula internal dan external lighting protection system pada konstruksi kereta. Sistem keamanan kereta cepat tidak hanya terpasang pada rangkaian EMU, tetapi juga mulai dari tegular dan di sepanjang trace kereta. Kendati mengusung teknologi modern, EMU kereta cepat juga tetap memiliki muatan lokal dengan bentuk yang terinspirasi dari komodo sebagai hewan endemik Indonesia. Interiornya pun dilengkapi motif batik Megamendung, sehingga ada perpaduan modern tradisional di dalamnya. Di dalam rangkaian EMU ini terdapat beberapa kelas yang bisa dipilih penumpang, di antaranya VIP class, first class, hingga second class.